Hari ini saya akan membagikan materi recovery pada mata kuliah perawatan jiwa 2. Kemudian nanti ada tugas buat teman-teman, silahkan disimak dulu videonya apa tugasnya. Kemudian terkait dengan pengumpulan tugasnya, nanti teman-teman kumpulkan melalui Google Form ya. Nanti Google Form-nya akan saya kirimkan ke grup angkatan, begitu ya. Tujuan dari pembelajaran topik hari ini, kita belajar bagaimana atau apa definisi dari recovery atau fase pemulihan pada pasien-pasien gangguan jiwa. Kemudian kita mendiskusikan terkait dengan 10 prinsip penting dalam recovery. Ya, kemudian ada 3 model recovery. Yang pertama ada Tidal model, kemudian ada WRAP model, dan The Psychological Recovery model. Kemudian yang empat, itu kita bisa mengidentifikasi intervensi keperawatan yang dibutuhkan untuk membantu pasien dengan masalah kesehatan jiwanya ketika dalam proses recovery. Mengapa kita harus mempelajari terkait dengan recovery model? Ya, kita tahu bahwa selama ini kita selalu fokus pada pelayanan yang sifatnya itu hanya mengobati. Ya, tetapi sangat jarang untuk memfokuskan energi kita pada fase pemulihan atau fase rehabilitasi. Ya, belajar terkait dengan recovery model ada belajar tentang bagaimana membantu pasien pulih dari keadaan sakitnya dan mencegah agar pasien tidak kembali sakit. Ya, ini adalah bagian penting dari proses perawatan yang berkelanjutan dan holistik. Recovery dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai pemulihan atau pulih, ya, atau dengan kata lain recovery dapat diartikan sebagai proses pengembalian keadaan diri yang tidak baik menjadi lebih baik, dari sebelumnya yang tidak sehat menjadi sehat, keadaan yang atau kembali ke keadaan atau kondisi yang lebih baik. Recovery adalah proses perubahan yang dilakukan dan diupayakan oleh individu untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya. Proses ini dilakukan dengan secara terencana, menyusun ulang hidupnya dan menargetkan pada tujuan untuk mengoptimalkan hidup secara atau sampai full potensial. Konsep recovery dalam pelayanan kesehatan dan perawatan jiwa sangat dimungkinkan karena memang sangat dimungkinkan. Karena orang-orang yang mengalami masalah kesehatan dan perawatan jiwa memiliki kesempatan untuk pulih dan menjadi sehat kembali secara produktif atau dengan kata lain bisa kembali produktif. Konsep recovery pada pasien-pasien dengan masalah kesehatan jiwa atau mental lahir dari program terapi atau pemulihan yang dilakukan kepada pasien-pasien dengan masalah adiksi, ya, misalkan adiksi alkohol atau adiksi dengan benda-benda yang berbahaya. Di sini ada 4 dimensi dari recovery, di mana ada health, kesehatan, home atau rumah, kemudian ada purpose terkait dengan tujuan sama community. Ya, kalau health atau kesehatan di sini berarti secara aktif mengupayakan pemulihan dari keadaan sakit, ya, yang dilakukan secara komponen fisik maupun emosionalnya. Ya, kemudian kalau rumah nanti dimensinya hanya terkait pada lingkungan tempat tinggalnya yang aman, kemudian stabil untuk dilindungi atau ditinggali, ya. Kemudian terkait dengan purpose, di mana aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan pasien itu harus dilakukan secara terorganisir, kemudian bertujuan dan memiliki arti. Ya, kemudian terkait dengan community, hubungan yang dijalin secara sosial, kemudian community juga harus memberikan dukungan, ya, kemudian memberikan juga persahabatan, kasih sayang dan juga harapan, ya. Ini semuanya harus dilengkapi ketika pasien itu, ya, ketika dari rumah sakit kemudian dia dibawa pulang. Nah, di situ kita masuk ke dalam sistem recovery di mana kesehatan, kemudian tempat tinggal, kemudian tujuan dari tindak-tindakan pasien selama di rumah, kemudian komunitasnya atau lingkungannya itu harus semuanya harus mensupport, ya. Kalau tidak nanti pasiennya akan kembali sakit lagi. Ya, misalkan ternyata di rumahnya
itu tidak aman ya, sering dimarah-marahin orang tuanya, nah itu otomatis akan menambahkan atau pasiennya tidak sembuh-sembuh, atau justru stresornya di rumah ternyata lebih tinggi ya dibandingkan ketika rawat di rumah sakit. Nah, itu kita lihat dulu dulu di sini. Kemudian terkait dengan tujuan, misalkan ternyata setelah dari rumah sakit pasiennya cuma didiamkan saja di rumah, ya, jangan-jangan dikurung di rumah. Nah, itu jangan sampai. Nah, terkait dengan tujuan ya, terkait dengan aktivitas ya otomatis dalam program recovery pasiennya disuruh bekerja. Ya, misalkan pasiennya dikasih ladang buat bercocok tanam, ya, dikasih misalkan, apa namanya, ini, misalkan ada ladang buat, apa itu, peternak lele, ya silahkan itu nanti. Nah, setelah bekerja seharian memiliki aktivitas, nanti kan dari pasiennya juga ada manfaat positifnya, kemudian dari segi ekonomi juga dapat, ya. Kemudian community, otomatis di situ juga ada lingkungan masyarakat yang berarti di situ ada RT, RW ya, kemudian ada, muda-mudinya. Nah, itu semuanya harus mendukung pasien ketika pada proses recovery. Yang kesehatan tentu saja dari perawat, dokter, nah itu semua harus mensupport pasien ya ketika sudah di, rumah, begitu ya. Nah, pada saat ini banyak sekali pasien-pasien dengan masalah gangguan jiwa yang masih berada di jalanan, yang tidak memiliki tempat tinggal, bahkan tentu tidak mendapatkan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kamu ingin memasukkan ODGJ dan pasien-pasien ini ke dalam program recovery, itu harus melihat 4 dimensi tadi. Ya, ada kesehatan, ya, ada rumah, ya, kemudian ada tujuan, kemudian juga ada lingkungan atau komunitasnya. Nah, kira-kira teman-teman apa yang teman-teman bisa lakukan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung ini? Nah, di sini ada 10 prinsip terkait dengan, recovery, di mana yang pertama, recovery lahir dari harapan, ya, di mana ide akan pemulihan atau perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik, lahir dari harapan, ya, untuk dan menjadi lebih baik pada masa dan kesempatan yang akan datang. Kemudian recovery dilandasi dan didorong oleh semangat, niat, dan keinginan personal atau pribadi, di mana proses recovery tidak bisa dipaksa. Untuk dapat masuk ke dalam program recovery dan berproses di sana, syarat utama adalah harus lahir dari keinginan pribadi atau keinginan sendiri dari pasiennya. Karena di sini perawat cuma bisa memfasilitasi keadaan ini, ya, tetapi tidak bisa memaksa pasien untuk masuk ke dalam program-program. Ya, mengapa biasanya kita kalau misalkan berkomunikasi dengan pasien gangguan jiwa, otomatis kita konsultasi kan, kira-kira Bapak mau melakukan tindakan apa ya, kemudian mau melakukan aktivitas apa, jam berapa. Nah, itu adalah, komunikasi kita yang sifatnya itu tidak memaksa pasien ya. Jadi pasiennya bisa, ada niat sendiri, begitu ya. Pada akhirnya, yang bertanggung jawab atas kesehatan sendiri adalah diri sendiri pasiennya, ya. Jadi pasiennya disuruh buat tanggung jawab, ya. Atau misalkan dia ingin sembuh, ya sudah, kita hanya memfasilitasi, ya. Jadi diajarkan tanggung jawab, ya, terkait dengan kesehatan, ya. Kemudian recovery dapat terjadi melalui banyak cara, ya. Dengan kata lain, banyak jalan menuju rumah. Recovery bersifat sangat personal ya dan subjektif ya. Kan kita tidak bisa membandingkan pasien satu dengan pasien yang lainnya, otomatis beda-beda. Pola pemikirannya, komunikasinya, ya, pendidikannya, nah itu semua akan berbeda. Nah, itu nanti akan ketika kita tanyakan tujuannya atau caranya itu pasti akan berbeda-beda ya. Untuk alasan inilah mengapa tidak hanya ada satu cara saja yang dapat diusahakan. Ya, perawat dan rumah sakit atau tempat recovery hanya dapat memfasilitasi dan menyediakan apa yang pasien butuhkan agar dapat sembuh. Ya, tentu saja kesembuhan itu sendiri adalah tanggung jawab dari pasien. Ya,
Jadi misalkan pasiennya ketika di rumah tidak mau minum obat, ya itu kan berarti tanggung jawabnya pasien untuk kembali sembuh lagi kan tidak ada. Ya, kemarin kita sudah diskusikan bahwa pasien gangguan jiwa yang bagus itu adalah tahu kalau dia mengalami gangguan jiwa, kemudian jika dia harus mengkonsumsi obat. Nah, di sini kalau misalkan pasiennya tidak mau minum obat, ya sudah berarti tidak tanggung jawab pada dirinya sendiri, ya, atau tidak bertanggung jawab terkait dengan kesembuhannya pasien sendiri. Begitu. Terkait dengan recovery bersifat holistik, di mana recovery adalah proses yang bergerak dan melibatkan banyak hal dan banyak faktor. Tidak hanya dari segi biologi saja, tetapi juga dari segi sosial, masyarakat, dan bahkan sampai dengan bangunan rumahnya ya, terkait dengan kondisi rumahnya. Kemudian juga keadaan lingkungan tempat pasien tinggal ya, misalkan pasiennya dirawat di rumah sakit, kemudian pulang ke rumah, ternyata di rumah masih dikurung, masih dicaci maki, ya sama saja. Lebih baik pasiennya pergi ke rumah sakit ya, karena di sana tidak ada cacian ya, otomatis membuat pasiennya lebih aman ya. Maka dari itu kemarin atau tadi kita bahas ada 4 dimensi yang terkait dengan rumah. Nah, itu harus tempat tinggalnya harus aman ya, komunitasnya, masyarakatnya itu harus support ke pasiennya, begitu ya. Kemudian recovery didukung oleh orang-orang yang mengasihi pasien. Bisa jadi keluarga, sahabat, ataupun kelompok-kelompok. Ketika pasien berada dalam kelompok atau sebuah komunitas yang memiliki tujuan yang sama, interaksi yang terjadi dalam kelompok tersebut dalam membawa pasien mencapai tujuan recovery-nya itu lebih bagus. Ya, kemudian tugas perawat adalah memastikan bahwa kelompok ini fit and proper untuk membawa pasien untuk mencapai tujuan baiknya atau untuk kembali sehat. Kemudian recovery dapat terjadi dengan bantuan yang cukup dari hubungan baik yang terjalin antara pasien dengan orang lain serta komunitas di mana dia berada. Recovery dapat terjadi ketika pasien dapat menemukan orang-orang yang dipercaya dan memiliki harapan akan pemulihan mereka yang sakit dan menderita. Orang-orang yang mendukung dengan tulus dan tidak segan-segan mengulurkan tangan ketika diperlukan. Nah, kita tahu bahwa kita ketika komunikasi dengan pasien, ya begini caranya. Kita harus percaya diri, ya. Kita harus meyakinkan pasien bahwa kita tuh bisa menjadi problem solver bagi pasien, ya toh. Ketika ada pasien ada masalah, ya toh kita harus bisa memberikan saran, ya, masukan. Nah, kita harus bisa, ya. Kemudian selanjutnya, recovery is cultural based and influence, di mana proses pemulihan sangat bergantung pada pengaruh kebudayaan, kebiasaan di mana pasien itu berada. Ya, kemudian program recovery harusnya dapat menyentuh sisi nilai dan budaya serta kepercayaan yang dimiliki oleh pasien atau individu. Ya, jadi kalau lingkungannya itu juga mempengaruhi, ya. Kemudian misalkan bahasa, ya kan beda-beda tuh budayanya, terus kemudian perilaku, nilai dan normanya di masyarakat itu bagaimana. Ya, kemudian recovery dapat terjadi ketika pasien dan petugas kesehatan dapat melihat masalah paling dalam atau penyebab masalahnya. Misalkan karena trauma ya, karena apa? Ditinggal ya, kemudian stres ya, tekanan ya, silakan nanti dicari masalahnya di pasiennya. Kemudian banyak masalah-masalah adiksi, masalah-masalah kesehatan jiwa lahir karena trauma. Dengan melihat masalah dan keadaan ini, maka proses pemulihan akan lebih cepat dan segera berlangsung. Jadi, kita langsung istilahnya tembak terkait dengan masalahnya atau penyebabnya, traumanya. Ya sudah kalau misalkan pasiennya trauma ya silakan obati, dikasih apa istilahnya solusi, dikasih masukan ya. Kemudian kalau dia cerita ya didengarkan, dikasih masukan, dikasih saran, ya itu silakan ya. Kemudian recovery melibatkan partisipasi aktif dan sumbangan kekuatan serta tanggung jawab dari individu ya, diri sendiri, kemudian keluarga dan komunitas ya, semuanya harus berperan aktif ya. 4 dimensi tadi.
Kemudian proses menuju pemulihan adalah masalah dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Semua pihak yang memiliki koneksi atau hubungan terhadap pasien, ya. Kemudian recovery tidak hanya masalah dan tanggung jawab seorang individu saja. Jadi kalau misalkan kita sebagai perawat ya, ada pasien dengan gangguan jiwa ya kita rawat. Misalkan belum minum obat ya kita ingatkan minum. Kemudian kita misalkan dari sebagai keluarga, atau kemudian ya kita berikan intervensi yang kita tahu ya, biar nanti pasiennya lebih nyaman ya. Kemudian misalkan tidak berdampak terkait dengan menambah stresornya ya itu silahkan. Ya, kemudian recovery didasarkan pada penghormatan terhadap pribadi manusia. Perawatan kesehatan jiwa didasarkan pada niat dan motivasi yang baik, serta tidak melupakan bahwa manusia adalah pribadi yang harus dihormati. Keberadaannya bersamaan dengan hak-hak dasar yang melekat padanya. Ya, jadi yang kita hadapi kan pasien juga. Jadi jangan sampai orang gila dipanggil orang gila, ya toh, nanti marah pasiennya. Nah, kemudian misalkan kita lagi besok teman-teman praktek di rumah sakit, kan otomatis teman-teman masih muda dibandingkan misalkan ketemu pasien yang lebih tua. Jadi siapa? Ya dihormati, begitu ya. Atau justru ketemu dengan adik-adik, yaitu segera ya sifatnya itu yang baik-baik saja, ya dihormati saja, begitu ya. Tidak boleh kita mencela, ya menghina itu nggak boleh ya. Nah, recovery adalah proses yang melibatkan banyak pihak, termasuk diri sendiri, orang tua, ya, keluarga, bahkan komunitas pun juga harus hadir di sana. Kemudian bagaimana tanggapan teman-teman terkait dengan pasien ODGJ yang ditelantarkan oleh keluarganya? Ya, kita tahu bahwa keluarga adalah perannya vital tadi, harus ada empat dimensi tadi. Nah, pasien-pasien yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa hanya dengan alasan agar dapat diurus oleh orang lain atau diurus oleh negara. Nah, itu gimana kira-kira pendapatnya teman-teman? Melihat bahwa tadi ada 4 dimensi yang seharusnya apa namanya, kita pelajari tadi ya. Jika kamu adalah seorang perawat, ya, seorang perawat dan pada saat itu kamu mendapatkan pasien yang secara sengaja dan terang-terangan ditelantarkan oleh anggota keluarganya yang lain. Apa yang teman-teman lakukan? Kemudian bagaimana upaya untuk membantu pasien ini? Kemudian menegakkan ataupun mewujudkan bahwa prinsip bahwa kesembuhan pasien itu adalah tanggung jawab bersama, ya. Nah, di sini ada 3 model recovery yang seperti yang di awal tadi. Yang pertama ada the TIDAL model, kemudian the Wellness Recovery Action Plan atau WRAP, kemudian ada Psychological Recovery Model. Kemudian pelopor dari The Tidal Model adalah Phil Baker dan Poppy Buchan ya, Barclay ya, dari Newcastle, UK ya, pada tahun 1990-an. Model ini menggunakan pendekatan secara metafora untuk berhadapan dengan distress yang dialami oleh pasien. Ya, metafora yang di sini dipilih adalah air. Ya, kemudian Tidal model menggunakan person center approach, di mana untuk membantu individu atau pasien berhadapan dengan masalahnya. Ya, jadi model Tidal ini berarti pasiennya yang ada di tengah-tengah untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, misalkan stres karena pekerjaannya, ya itu semua kan nanti yang dikerjakan harusnya yang mengerjakan adalah pasien. Ya, kita hanya mendampingi, kita membantu, kita memfasilitasi, kita memberikan saran ya. Nah itu. Kemudian author atau pelopor dari model ini membentuk 10 tidak komitmen yang menjadi panduan dalam menggunakan model ini. Ya, model ini juga dijelaskan dengan teori-teori dalam ilmu perawatan. Ya, silahkan teman-teman nanti baca Nursing Theory and Their Works, di mana di situ ada banyak. Ya, ada dari Florence Nightingale, ada dari Roy, ya ada Johnson, nah itu banyak ya. Nah, di sini ada 10 tidal komitmen di mana yang pertama adalah hargai apa yang dikatakan atau diceritakan oleh pasien. Ya, di sini penting ya. Jadi dihargai apa yang pasien omongkan, apa yang teman-teman dengar, apa yang pasien ceritakan itu adalah kalau teman-teman harus aktif ataupun
harus serius menanggapi itu karena cerita yang dibagikan oleh pasien adalah bahan-bahan yang penting untuk dianalisa, ya toh. Teman-teman bikin naskep, ya, bikin resume, ya, mau TAK, mau memberikan intervensi. Nah, itu kan semuanya diawali dari cerita pasien. Kira-kira pasien sakit apa sih? Ya kan? Kan dimulai dari cerita terlebih dahulu. Kemudian perawat diminta untuk secara aktif mendengarkan cerita dari pasien tanpa interupsi dan menemukan penyebab serta untuk mengupayakan pemulihan pasien dari sana ya atau mengupayakan pemulihan pasien, gitu ya. Kemudian hargai bahasa yang digunakan oleh pasien. Pasien didorong untuk mengekspresikan ya semuanya yang ada dalam dirinya ya dalam menggunakan bahasa yang dapat membantu ekspresi apa yang sebetulnya yang dia inginkan. Ya, perawat diminta untuk mendorong pasien lebih terbuka, ya, bebas untuk mengekspresikan dirinya, ya, menggunakan bahasa sendiri. Kemudian bahasa ini tidak terbatas pada hanya bahasa lisan atau tutur kata, tetapi juga bisa menggunakan bahasa atau ini kan ada bahasa tubuh, ya. Nah, itu silahkan dilihat pasiennya, ya, silahkan dipahami, ya. Kira-kira pasiennya sakit apa? Oh, ternyata pasiennya mundar-mandir terus, ngomong sendiri. Nah, itu silahkan nah, itu berarti pasiennya menuju apa, ya intervensinya nanti apa, atau pasiennya mengepal-ngepal tangannya, ya, kemudian matanya melotot. Nah, itu silahkan nanti dilihat dari bahasa, ya, kemudian, bahasa tubuhnya itu nanti dilihat. Kemudian bangun keingintahuan yang tulus dan jujur. Perawat di sini diminta untuk menggunakan senjata keingintahuannya untuk mendengarkan dan mendekati pasien. Ya, jadi kita harusnya kepo. Pasien ini kira-kira kenapa sih kok dia marah-marah terus? Nah, kenapa sih kok dia diem-diem terus? Nah, itu kita kepo. Nah, keinginan tahuan ini harus bersifat jujur. Ya, kita sifatnya jujur. Jadi, jujur pengen tahu, jujur pengen membantu, bukan berarti kita jujur untuk menghina atau kita jujur untuk mencela ya, tidak. Ya, jadi sifatnya adalah jujur, kemudian bermotif yang baik, ya. Kita mau membantu, ya, kita mau menolong, nah itu silahkan. Kemudian menjadi murid. Di sini pasien adalah master dari cerita yang dia bagikan, ya kan? Kita kan tadi cuma mendengar aja. Ya, poinnya itu ada di pasiennya, ya. Dan juga masalah yang dia alami. Jadi yang cerita masalahnya kan pasiennya, kan kita nggak bisa cerita, kan pasiennya yang mengalami. Jadi pasiennya di sini adalah master dari cerita yang dia bagikan. Dan juga masalah yang dia alami. Ya, untuk alasan ini, kenapa asuhan keperawatan pun harus disusun dan direncanakan oleh perawat bersama-sama dengan pasien, ya kan? Intervensi kita kan sama pasien terus, ya kan? Kemudian pasien tahu mana yang terbaik baginya. Perawat hanya membantu memfasilitasi terkait eee, ketika untuk mencapai tujuan ini, ya. Perencanaan ini pun harus disusun dengan dan berdasarkan cerita yang dibagikan oleh pasien ya. Jadi ketika pasiennya di rumah, misalkan pada tahap recovery, nah kira-kira pasiennya besok ketika di rumah mau ngapain? Aktivitasnya mau apa ya? Mau kegiatan apa? Ya itu silahkan direncanakan. Ya setelah nanti ketika pasiennya kira-kira mau, oh saya mau berternak, ya nanti keluarga, masyarakat, ya itu nanti dipanggil semua. Ya kita bentuk lingkungan di mana ketika pasien itu ketika di rumah, ya sudah buat berternak. Ya misalkan komunitasnya, lingkungan masyarakatnya itu misalkan membeli tadi misalkan ternak ayam, ya nanti masyarakatnya, tetangganya itu beli telur ayamnya di pasien. Nah, begitu. Kemudian gunakan alat-alat bantu perawatan yang sudah tersedia. Ya, objek utama dalam proses recovery ini adalah cerita yang dibagikan oleh pasien tadi. Ya, perawat menggunakan kemampuan berpikir kritisnya untuk menentukan harta atau untuk menemukan harta karun dalam cerita pasien ini. Menggunakan cerita ini untuk menemukan terapi apa yang cocok ya pada pasien. Kemudian membuang atau mengeliminasi terapi yang dirasa tidak cocok. Ya, kemudian perawat dapat mengeluarkan alat-alat bantu pengkajian atau model intervensi yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menyusun rencana dan implementasi yang tepat. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan pertujuan menuju recovery adalah langkah yang sangat penting. Perawat bersama pasien menyusun rencana yang lebih baik
untuk dapat mencapai tujuan juga itu harus disepakati secara bersama-sama, ya dari perawat, kemudian dari pasiennya, bahkan keluarganya, lingkungan masyarakatnya itu sama-sama, begitu ya. Kemudian usahakan untuk memberikan waktu untuk membicarakan masalah dengan pasien ya. Jadi kita tidak boleh ya misalkan, "Kamu ngapain sih?" Misalkan, "Kamu ngapain? Kok cuma diem aja?" Pasiennya diem saja. Jawab jawab." Nah, kan nggak bisa. Atau justru kita tanyakan terkait dengan kita memberikan waktu di sini buat berpikir kepada pasiennya ya. Di mana di sini memberikan waktu pada pasien adalah bentuk dari caring perawatan pada pasien. Ya, gunakan waktu yang tersedia untuk berada bersama pasien, ya, dan menemani pasien untuk menyadari masalahnya, kemudian mencari solusinya untuk masalahnya. Ya, perawat dapat menyusun waktu atau menjadwalkan waktu untuk bersama pasien dan membicarakan masalahnya. Ya, jadi kita sering ngobrol, sering bersama pasien ya. Kenapa kita misalkan besok ketika di rumah sakit, teman-teman sebelum memberikan intervensi kan harus ada BHSP dulu, bina hubungan saling percaya. Ya, di sini waktu itu juga istilahnya berperan juga. Ya, misalkan teman-teman tiba-tiba langsung memberikan SP ke pasiennya, nah ini pasiennya kaget. Nah, ini siapa gitu loh. Emang tahu masalah saya apa? Kan nggak kan kayak gitu nanti, jatuhnya. Jadi, silakan kenalan dulu sama pasiennya, ngobrol dulu, ya ngobrol santai, kemudian nanti bisa ditanyakan kenapa sakitnya, ya gejalanya seperti apa, kok bisa sampai rumah sakit ini bagaimana ceritanya, ya, kemudian terapinya sudah apa saja. Nah, itu silakan. Ya, kemudian memunculkan kebijaksanaan dalam proses diri pasien. Ya, di sini pasien adalah seorang manusia juga dengan segala pengalaman hidup dan kebijaksanaannya. Kadang, karena masalah yang dijalani pasien, ia gagal untuk melihat sisi bijaksana dalam dirinya atau sisi baiknya. Ya, perawat di sini bertugas untuk menunjukkan atau membukakan pintu potensi untuk melihat kemampuan yang tersembunyi dari dalam pasien, ya atau dalam diri pasien. Termasuk juga adalah kebijaksanaannya. Ya, perasaan sabarnya, ya, kemudian perasaan toleransinya, ya, perasaan memaafkannya, ikhlasnya. Nah, itu semuanya akan diajarkan, ya. Kemudian sadari bahwa perubahan adalah suatu sifat yang kekal. Sorry, maaf ya. Disadari bahwa perubahan adalah suatu sifat yang kekal dan terjadi terus-menerus. Ya, karena situasi dan keadaan yang terus-menerus berubah, maka perawat bersama pasien pun juga harus dapat beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Ya, asuhan keperawatan haruslah bercermin pada perubahan yang terjadi. Jadi pasiennya ketika misalkan terjadi perubahan dari tanda gejalanya, yaitu nanti disesuaikan kembali, begitu ya. Intervensinya misalkan pasiennya ternyata sudah dijalani 3 hari atau 1 minggu, oh kira-kira istilahnya tidak bagus, ya kurang cocok ya silahkan diganti, begitu ya. Kemudian terkait dengan transparansi, di mana apapun yang terjadi, intervensi bukanlah perubahan dalam intervensi yang diberikan kepada pasien, ya. Haruslah sorry, adapun yang terjadi intervensi, ya perubahan intervensi itu juga harus diberikan kepada pasien, ya, harus juga dikomunikasikan, ya, kemudian juga harus diketahui oleh pasien, ya. Kemudian transparansi dalam hal ini adalah terikat dengan intervensi dan terapi yang diberikan kepada pasien. Ya, jadi obatnya apa, kemudian intervensi yang harusnya dilakukan apa, biayanya berapa. Nah, itu semua harus, dalam bentuk transparansi, begitu ya. Kemudian tadi setelah 10, 10 komitmen ya, kemudian kita lanjut ke model, tadi TIDAL ya, kemudian kita lanjut ke WRAP atau The Wellness Recovery Action Plan. Ya, model ini adalah model yang disusun atau dibentuk oleh 30 orang yang menghadiri pertemuan tentang Mental Health Recovery Skill Seminar, ya, atau seminar yang diselenggarakan oleh Mary Ellen ya, Kolepan ya, pada tahun 1997. Ya, WRAP didefinisikan sebagai struktur sistem for monitoring uncomfortable dan distressing symptom ya. Kemudian di sini
planned response ya, reducing ya, modifying ya, or eliminating those symptom. Ya, kemudian di sini juga terkait dengan penjelasannya itu adalah struktur sistem ya untuk memonitoring ya atau memantau gejala yang tidak nyaman, kemudian menyusahkan dan melalui tanggapan yang direncanakan mengurangi ataupun memodifikasi ataupun menghilangkan gejala. Ya, it also including plan for response from other when a person ya symptom have made it impossible to continue to make decision and take care of him or himself ya. Dan di sini artinya bahwa ini juga mencakup ya rencana tanggapan dari orang lain ketika gejala seseorang membuat tidak mungkin untuk terus-menerus atau membuat keputusan ya terkait menjaga dirinya sendiri atau menjaga dirinya itu tetap aman. Ya, jadi di sini adalah sistem ya yang digunakan untuk memantau gejala yang tidak nyaman dan menyusahkan ya. Kemudian melalui tanggapan ini atau dengan menggunakan aksi pemulihan ini, maka nanti akan direncanakan, kemudian akan diberikan intervensi untuk mengurangi, untuk memodifikasi ataupun menghilangkan gejala tersebut. Gitu ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, di mana yang pertama adalah developing a wellness toolbook, ya, di mana di sini ada juga terkait daily maintenance list, ya, kemudian ada trigger, kemudian juga ada crisis planning, kemudian ada things are breaking down or getting worse ya, kemudian ada early warning signs ya, di mana di sini yang pertama adalah developing dulu ya atau mengembangkan terkait dengan eh, terkait dengan peralatan kesehatan ya atau misalkan eh, terkait dengan terapinya. Kemudian juga ada kegiatan sehari-hari ya, pemeliharaan sehari-hari. Jadi misalkan kegiatan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan pasien sehari-hari. Kemudian terkait dengan trigger atau pemicu, kemudian itu juga ada early warning ya atau peringatan dini, kemudian juga atau hal-hal yang sifatnya itu menghancurkan ya atau semakin memburuk. Kemudian yang terakhir ada krisis planning atau perencanaan krisis ya. Oke, yang pertama adalah terkait dengan developing a wellness toolbook, di mana di sini langkah pertama dari WRAP atau model ini adalah membuat daftar dari strategi-strategi yang dinilai berhasil pada masa lampau. Ya, tetapi seiring karena pasien yang sakit, dia terlupakan. Ya, misalkan contohnya di sini adalah misalkan pasiennya dulu ketika mengalami stres, banyak pikiran, dia menulis ya, dialihkan stresornya ke menulis, kemudian ada yang juga melakukan aktivitas fisik ya, kemudian pergi menghadiri kegiatan komunitas ya, kemudian mendengarkan musik dan masih banyak yang lainnya. Jadi istilahnya manajemen copingnya ya. Kemudian terkait individu secara personal membuat daftar ini dan mungkin bisa dibagikan kepada kelompok atau beberapa orang yang lain. Jadi kita mengidentifikasi dulu. Ya, misalkan strategi dulu ketika stres tuh ngapain saja, ya ketika ada masalah itu sukanya ngapain ya, bagaimana cara pasien itu dulu ketika ada masalah menyelesaikannya ya, cara menanggapi stresnya ya, itu nanti silahkan ditanyakan ya. Kemudian daily maintenance list, di mana di sini daftar terkait kegiatan sehari-harinya. Ya, langkah kedua dari WRAP adalah model ini langkah dari WRAP terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah mendeskripsikan arti dari puas dan bahagia dari seseorang individu. Jadi deskripsi puas dari atau kata puas atau bahagia dari pasien tuh ngapain aja sih? Atau apa sih artinya? Misalkan puas tuh misalkan pasiennya ketika dianggap
ya, misalkan sudah bekerja ya, puas pendapatannya besar, nah itu puas. Terus arti bahagia itu apa? Ya misalkan pasiennya kumpul bersama keluarga ya, kemudian atau justru bahagia itu, misalkan tinggal di rumah ya, kemudian bekerja. Nah itu silakan ditanyakan ya. Di sini jadi menjadi 2, yaitu kita tanyakan dulu ke pasiennya arti kata puas dan bahagia. Kemudian deskripsi dari rasa puas dan bahagia ini harus memiliki kaitan dengan keadaan sejahtera menurut pasien yang secara subjektif. Lalu yang kedua yaitu adalah menggunakan daftar dari wellness toolbook dan menggabungkannya atau masukkannya ke dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, pasien A mengatakan bahwa ia merasa menjadi dirinya yang sangat produktif ketika ia menghabiskan setidaknya 1 jam sebelum berangkat kerja untuk membaca, kemudian merenungkan ayat-ayat kitab suci, ya. Nah, itu semuanya akan lalu ya, salah satu wellness toolbook yang ia miliki adalah menulis berarti, ya kan? Maka dalam daftar kegiatan hari-hari atau keseharian, pasien ini adalah perawat atau kita dapat memasukkan kegiatan seperti membaca, ya, kemudian merenungkan, dan menulis selama 1 jam setiap pagi hari, sudah makan pagi atau jam 7 sampai 8 pagi. Nah, jadi digabungkan, ya, pasien tuh sukanya apa, ya. Ketika pasien tuh puas dan bahagianya itu apa, ya. Misalkan cuma membaca, kemudian baca Quran, ya, itu nanti ya silahkan kita berikan aktivitas. Kita sebagai perawat ya kita dukung, misalkan kita berikan ayat suci Al-Quran, kita berikan sajadah, ya. Ya itu silahkan nanti ya. Kemudian terkait dengan trigger, di mana pada langkah ini pasien atau individu mendaftar atau terjadi keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap dirinya terkait dengan stres atau distress, ya. Contoh dari kejadian atau situasi ini adalah yang pertama, satu, kecapean, ya, terlalu banyak pekerjaan, kemudian terkait dengan deadline pekerjaan yang terlalu mepet, ya. Selanjutnya, untuk koperasikan temuan ini dengan wellness toolbook pada langkah pertama, misalkan wellness toolbook yang dimiliki pasien adalah menulis, maka kejadian yang dapat dapat di-trigger adalah jumlah pekerjaan yang banyak yang datang dalam suatu waktu yang bersamaan. Maka beginilah kedua hal yang dimasukkan ke dalam jadwal aktivitas pasien. Jadi setiap pagi sebelum mulai bekerja, pasien diminta dulu nih untuk menulis apa yang ada di pikirannya sebagai bagian dari persiapan diri. Selanjutnya, mulai mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Kemudian, jika ada masalah pekerjaan yang terlalu banyak, ya, pasien diminta untuk menulis atau mendaftar apa yang harus dia kerjakan. Jadi di stop, ya. Kemudian diingat-ingat nanti besoknya mau ngerjakan apa atau nanti misalkan mau ada proyek apa atau mau menulis tentang apa. Nah, itu silakan di stop dulu, ya, begitu ya. Karena kalau misalkan pasiennya kalau kecapean, kemudian terlalu banyak pekerjaan, ya, kemudian deadline, terus kemudian beraktivitas misalkan menulis terus-menerus, nah itu menjadi trigger bagi pasien. Nah, otomatis ya kita stop ya triggernya daripada nanti menjadi pemicu malah pasiennya justru malah sakit kembali, ya maka dari itu kita stop aja. Ya, stop kemudian di-list saja. Nah, itu udah caranya. Kemudian ada early warning signs, ya, di mana langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tanda-tanda awal dari permulaan terjadinya masalah. Kemudian selanjutnya menggunakan pengetahuan tentang early warning sign, ya, ini untuk membuat rencana, ya, untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih besar. Sebagai contoh, early warning sign, ya, di sini dari pasien A adalah rasa tidak nyaman, ya, yang menjalar dari dalam diri. Ya, kemudian menjadi isolasi diri, ya, maka pasien A menyusun rencana ketika menemukan tanda-tanda awal ini. Misalkan menghubungi social support. Jadi, misalkan pasiennya ketika merasa tubuhnya tidak nyaman, ya, kemudian pengen yang menyendiri,
kok tiba-tiba stresnya nambah ya, kok tiba-tiba pikirannya banyak, ya itu segera pasiennya buat menghubungi social support-nya. Kemudian yang kelima adalah Eee, things are breaking down or getting worse, di mana di sini langkah-langkahnya pasien atau individu secara sadar mencatat reaksi atau perilaku seperti apa yang muncul ketika masalah itu datang. Ya, sebagai contoh, ketika pasien merasakan keinginan kuat untuk mengonsumsi alkohol, menyendiri, kakinya bergetar ya, pengen marah-marah, pikirannya kacau, tidak fokus ya, tidak tenang. Nah, pasien mencatat perubahan perilaku ini ya, misalkan tangan atau kakinya bergetar, serta pikiran yang tidak fokus. Nah, selanjutnya pasien ini apa istilahnya, untuk membuat perencanaan ya, untuk melakukan intervensi yang perlu untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Ya, atau istilahnya pasien dibuat, apa istilahnya, dibuat, memberikan intervensi kepada dirinya sendiri. Ya, kita bicaranya tadi kan ketika ini masalahnya sudah pasien bukan di rumah sakit, tapi pada pasien yang recovery, jadi di rumah. Ya, jadi diibaratkan semuanya pasien yang kita pelajari di sini adalah ini, pasien yang sudah ada di rumah, ya. Jadi ketika ada masalah, ya pasiennya suruh inovasi sendiri, ya. Terkait dengan masalahnya. Jadi, cara penyelesaiannya nanti ya pasien sendiri. Nah, kalau di sini misalkan dengan cara melakukan olahraga fisik, ya. Tadi misalkan banyak pikiran, langsung lari saja ya. Kemudian berkeliling lapangan ya, atau pergi ke tempat yang mungkin teman-teman, atau tempat teman yang suka tinju ya. Suka tinju, suka apa namanya, ya silakan aktivitas yang lain, misalkan olahraga sepak bola, futsal, ya silakan itu ya. Oke, dialihkan stresornya ke aktivitas yang lain, begitu ya. Kemudian ada krisis planning, di mana langkah ini adalah langkah penting yang harus disusun dan direncanakan dengan hati-hati, ya. Jika keadaan yang terburuk terjadi, ya. Keadaan terburuk di sini adalah keadaan ketika individu atau pasien tidak dapat mengontrol apa yang ia lakukan. Ya, tidak dapat mengontrol apa yang dia putuskan terkait dengan dirinya sendiri, kemudian menjaga dirinya sendiri dalam ataupun tetap dalam keadaan aman, ya. Jadi kalau misalkan sering ngamuk-ngamuk pasiennya, nah itu kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, ya. Kemudian pasiennya tiba-tiba berontak, ya, kemudian cuma diam saja, ya, itu nanti silahkan dibuat krisis planning-nya. Kemudian perawat bersama pasien menyusun apa-apa saja yang harus disiapkan, ya, dan yang harus dilakukan pada keadaan yang sangat tidak diinginkan ini, ya. Kemudian termasuk juga siapa yang harus dihubungi atau emergency call, ya, misalkan keluarganya, ya, kemudian pihak rumah sakit mana, nah itu semuanya harus ada, ya, atau harus dipersiapkan, begitu ya, namanya krisis planning. Nah, kemudian yang di sini tadi kita sudah, terkait WR apa tadi, terkait dengan ini yang ketiga ya, yang terkait dengan Psychological Recovery Model ya, di mana di sini dipelopori oleh Anderson ya, Oades dan, Caputi ya. Oke, kemudian ini adalah sebuah proses pemulihan yang memfokuskan intervensinya pada tujuan untuk mencapai hidup yang full dan penuh ya, dengan menggunakan cara-cara yang berpusat pada keinginan individu ya, untuk dapat pulih dan untuk sembuh ya. Kemudian dalam model ini, setiap stase harus memandang 4 hal penting, yaitu hope, responsibility, self and identity, sama meaning on purpose ya. Di mana di sini ada harapan, tanggung jawab, identitas diri, kemudian sama tujuannya ya, pemikiran dan tujuannya ya. Nah, di sini dibagi menjadi ada 5, yaitu yang pertama ada moratorium, awareness, preparation, kemudian ada rebuilding, sama grow. Nah, yang pertama terkait dengan moratorium, di sini ada stase yang pertama, di mana stase ini ditandai dengan adanya keadaan yang gelap dan penderitaan yang tidak berkesudahan atau despair and confusion ya, atau moratorium ya. Jadi di sini ada hope, di mana stase ini harapan nampak sulit
dari sisi hope-nya atau harapannya, di sini harapannya sangat sulit untuk dilihat, ya. Pasien masih berada pada situasi yang berfokus pada masalahnya, ya, dan mengalami banyak kesulitan untuk menemukan harapan, ya. Ini stase 1, ya. Dilihat dari harapannya tidak ada, tidak nampak, ya, atau sulit, ya. Kemudian terkait dengan responsibility, pasiennya itu tidak memiliki sedikit pun tanggung jawab untuk menghadapi masalahnya. Ya, masalahnya masih habis merenggut karena tadi masalahnya itu, sudah banyak di pikiran pasien, ya. Jadi pasiennya berfokus pada masalahnya saja, ya. Kemudian terkait dengan self and identity di mana pasien tampak tidak mengenal dirinya sendiri. Kemudian dari segi pikiran dan tujuannya, di sini tujuan dan arti hidup dari pasien itu tampak kabur, ya, atau hilang dari perhatian. Ya, nggak ngerti pasiennya misalkan ditanyain, "Kamu hidup tujuannya ngapain? Ya keluargamu sekarang bagaimana?" Itu tidak tidak peduli, ya. Itu pada stase 1, wis tidak peduli siapapun, ya. Oke. Kemudian dari segi 2, ya, stage 2 itu terkait dengan awareness, di mana pada stase ini pasien sudah mulai menyadari nih, ya, kesempatan untuk pulih itu masih ada, ya. Kemudian bisa diwujudkan. Nah, kita lihat dari segi harapannya atau hope-nya di sini ada harapan yang muncul dalam bentuk ekspresi seperti hidup belum berakhir, ya. Masih ada yang bisa dilakukan dan diusahakan, ya. Kerusakan ini masih bisa diperbaiki, ya. Harapan bisa ditemukan dalam perjumpaan dengan orang lain ataupun pertolongan spiritual, ya. Ini pada fase kedua. Tapi yang tadi fase 1 nggak ngerti, nggak ada harapannya, kalau di sini sudah ada, sudah mulai muncul, ya. Kemudian terkait dengan responsibility, tanggung jawabnya terbentuk kesadaran untuk bertanggung jawab terkait dengan hidupnya, ya. Kemudian memegang kendali atas hidupnya sendiri, ya, karena di sini pasiennya sudah sadar, ya. Kemudian terkait dengan self and identity, pasien menyadari bahwa ada sebagian dari dalam dirinya yang bisa diselamatkan dan bisa menyelamatkan bagian lain dari dirinya, ya. Terkait dengan pikiran dan tujuannya, pasien di sini berusaha untuk menemukan arti, jadi masih mencari dan makna dari penderitaan dan masalah yang ia alami. Kemudian pasiennya mulai membuka diri pada pemahaman akan arti dan makna dari masalahnya. Ya, ini tahap 2 awareness, ya. Kemudian ada fase atau fase 3 adalah preparation, di mana persiapan untuk masuk ke dalam tahap pemulihan atau recovery. Ya, dari pengkajian harapannya pada stase ini, harapannya bukan lagi sebuah konsep, ya, tetapi sudah dalam bentuk aplikasi ataupun tindakan. Ya, tindakan yang mencerminkan harapan adalah ketika pasien sudah mulai mempersiapkan diri untuk memasuki program recovery, mencari informasi yang diperlukan, kemudian mencari support system yang dapat membantu si pasiennya. Ya, kemudian dari responsibility-nya di sini tanggung jawab diwujudkan dengan upaya untuk memahami tentang penyakit ataupun keadaan yang dialami. Ya, di sini ada berusaha untuk mengontrol, ya, dan mengupayakan terkait dengan kesembuhannya. Kemudian terkait dengan self and identity, di sini bahwa pasien mengumpulkan kekuatan dari dalam dirinya untuk bergerak menuju ke arah kesembuhan. Kemudian dari meaning on purpose di sini ada pasien melihat bahwa nilai-nilai penting dari dalam dirinya atau dari individu penting untuk dimiliki, terutama untuk mencapai tujuan hidup yang baik. Mereka yang berada dalam masalah kesehatan jiwa tertentu dapat menggunakan tahap ini dengan berupaya untuk mencari tujuan yang baru, ya. Kemudian ada fase rebuilding, ya, di mana di sini proses ini individu bekerja dengan sangat keras dan memusatkan perhatiannya pada upaya untuk kesembuhan dan pulih dari kesehatannya. Maaf, dari pulih dari keadaan sakitnya. Ya, ia bergerak untuk menciptakan hidup yang berarti. Ya, hope di sini adalah harapan menjadi realistis. Program yang disusun sudah merupakan program yang dapat dicapai. Pada keadaan ini, keberhasilan apapun yang dicapai oleh individu memberikan tambahan harapan. Ya, meskipun harapannya itu kosong, tapi karena tadi saking semangatnya, ya sudah dianggap saja nanti ditumbuhkan lagi harapan yang lain, ya. Atau misalkan harapannya tidak sesuai, ya otomatis berpikir positif kembali.
Oh besok mungkin, oh besok mungkin, oh lain kali, berusaha terus, begitu ya. Kemudian terkait dengan responsibility, di mana pasien dapat mengendalikan dan mengontrol hidupnya. Apapun yang ia kerjakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Demikian pula apapun yang ia rencanakan, ia pun dapat merencanakan dengan bebas dan tidak lupa mempertimbangkan hal penting dari dalam dirinya. Ya, kemudian terkait dengan self and identity, di mana keberhasilan dan upaya apapun yang dilakukan oleh pasien akan menambah modal untuk meningkatkan harga dirinya. Terkait dengan tujuan hidup yang sudah realistis, ya, kemudian meningkatkan pemahaman dan kejernihan rencana akan tujuan hidup. Ya, itu sudah masuk ke rencana rebuilding, ya. Kemudian ada yang kelima, ada stase grow, di mana di sini adalah merupakan proses akhir dari recovery. Ini adalah proses ketika individu dengan sendirinya secara mandiri memanajemen masalahnya, kemudian mengupayakan untuk tetap berada dalam keadaan sehat. Ya, ciri stase ini adalah kemandirian. Ya, mandiri, ada masalah selesaikan sendiri. Misalkan, terus kemudian ketika ada minta apa namanya, temannya minta solusi ya dikasih. Ya, intinya pasiennya ini sudah mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, bekerja ya, kemudian dapat upah, buat makan, buat keluarga. Nah, itu semua dilakukan secara mandiri. Dari sisi harapan, di sini terlihat bahwa harapan dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Harapan dapat diciptakan oleh individu dengan sendirinya, bahkan dari keadaan yang paling tidak menguntungkan sekalipun. Ya, optimisme adalah lambang dari karakter individu yang ada di sini, ya, atau di fase ini. Kemudian terkait dengan responsibility, di mana individu dengan sendirinya secara mandiri dan langsung mengupayakan apapun yang ia kerjakan dengan baik dan selalu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian mampu mengambil keputusan sendiri dengan akan hidupnya, ya. Kemudian individu memiliki identitas yang jelas, kemudian berkepribadian yang mandiri serta sehat. Individu pun membuka kesempatan untuk peluang atau peluang diri untuk mengembangkan nilai-nilai diri yang luhur lainnya. Kemudian terkait dengan meaning and purpose, di mana di sini kedamaian adalah ciri khas dari stase ini. Ya, ada tujuan, tapi tujuan pun adalah suatu yang bermakna dan baik. Ya. Kemudian di sini ada model of recovery ya, terdapat banyak modelnya, kemudian programnya, program yang untuk mencapai pemulihannya itu ada banyak. Ya, nanti bisa teman-teman searching ya mengenai DREM atau Developing Recovery Enhancing ya, Environment Measure ya. Di mana di sini juga ada Recovery Star ya, kemudian ada Checklist of Good Practice dari Mental Health UK ya. Nah, ini silakan dicari, di-browsing saja boleh ya. Kemudian ini adalah terkait dengan tabel, terkait dengan perawat dan klien, kolaborasi perawat dan klien ya, dalam kesehatan mental atau proses kesehatan mental. Di sini kita tadi sudah belajar mengenai TIDAL ya, WRAP, kemudian Psychological Recovery Model, ya kan? Di sini di mana kalau TIDAL berarti pasien ya bicara terkait dengan itu tadi personal story ya, cerita yang ada di dalam dirinya. Ya, kemudian kalau di WRAP itu klien mengembangkan ya terkait dengan toolbook-nya ya toh. Kemudian juga terkait dengan psikologikalnya ya, di mana di sini klien eh, feeling ya merasa putus asa dan tidak berdaya biasanya ya. Kemudian klien mencari arti dari sakit ya, dari penyakitnya ya. Kemudian nurse helps by offering hope ya. Jadi perawat membantu dalam menawarkan harapan ya ta. Nah, ini adalah kolaborasi dari pasien dan juga perawat. Nah, silakan nanti bisa dibaca, bisa di-pause ya. Kemudian ini juga sama saja kolaborasi perawat dengan klien pada fase kesehatan mental yang lanjutannya yang tadi ya. Katanya tadi ya sama ya, sama-sama ini asesmennya ya. Kalau yang di sini adalah intervensinya.
Ya, jadi di sini perawat dan klien menentukan apa, yang berhasil di masa lalu ya kan tadi, misalkan intervensi apa saja yang kemarin dulu ketika stres ngapain, dialihkan kemana ya kan. Kemudian pasien ya, itu nanti apa namanya, menyarankan ya, apa saja kegiatan yang mungkin akan dilakukan ya. Nah itu silahkan, nanti silahkan di-screenshot ya, silahkan ya, atau nanti saya akan bagikan PowerPoint-nya gitu ya. Nah, di sini ada outcome-nya, di mana klien mengakui bahwa terkait dengan klien announcement ya, terkait dengan bahwa perubahan yang terjadi pada eh, yang terjadi secara ini ya, yang sedang berlangsung ya. Kemudian klien merasa diberdayakan ya untuk mengelola perawatan diri sendiri. Jadi tadi ya perawatnya ya, pasiennya ya misalkan ada masalah ketika di rumah ya mencoba untuk mandiri ya, mencoba untuk menemukan jalan keluarnya sendiri begitu ya. Kemudian perawat selalu tersedia untuk support ya. Nah, ini silakan dibaca yang lainnya ya. Oke, bagaimana pendapatmu tentang ini ya, bahwa kita sudah belajar ya, paling tidak kita sudah memahami 3 model recovery yang banyak digunakan dan dipraktikkan untuk mencapai pemulihan. Kemudian menurut teman-teman ya ketiga model ini ya, apa saja kelebihannya dan kekurangannya? Kemudian menurut teman-teman manakah model yang memiliki kemungkinan besar dapat dipraktekkan ya di tempat bekerja? Ya, kemudian identifikasi hal-hal apa saja yang mungkin teman-teman perlukan untuk mewujudkan praktek recovery pada pasiennya teman-teman nanti ya. Kemudian ini adalah beberapa contoh kasus ataupun implementasi dari model-model recovery ya, nanti bisa dilihat ya atau di-searching boleh. Nah, ini sumber-sumber bacaan ya. Kemudian sesuatu yang baik untuk dipertimbangkan ya, ilmu dan praktik mengenai recovery ini masih sangat baru teman-teman ya. Banyak sekali peluang yang teman-teman bisa kembangkan dari konsep ini sebetulnya ya. Perawat dan bahkan mahasiswa atau mahasiswi perawatan dapat menggunakan peluang ini untuk mengembangkan sesuatu yang melahirkan sesuatu ya, atau melahirkan usaha ya. Kemudian mengupayakan sesuatu untuk kebaikan bersama. Nah, salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah bahwa konsep recovery ini bisa dijadikan sebagai peluang bisnis ya yang dimasukkan dalam nurse entrepreneur. Ya, silakan. Jadi jangan sampai misalkan teman-teman yang suka terkait dengan perawatan jiwa ya jangan minder. Nah, intervensinya kan nah ini adalah bentuk salah satu misalkan besok buka klinik ya, kliniknya itu terkait konsultasi, bisa ya. Jangan dibayangkan perawat cuma sunat, bekam, perawatan luka, nah jangan sampai. Nah, seperti ini juga bisa ya teman-teman, jadi kalau suka terkait dengan perawatan jiwa, suka pada pasien orang-orang dengan gangguan jiwa ya, karena sering suka membantu ya, terus kemudian perasaan menolongnya itu lebih tinggi ya, atau muncul. Nah, itu silahkan diupayakan hal-hal seperti ini. Begitu ya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya sangat mohon maaf. Oh ya, untuk tugasnya adalah membuat resume, teman-teman, jadi silahkan diresume terkait dengan video kali ini, diresume, kemudian nanti ditulis ya, resume ditulis, silahkan ditulis, kemudian nanti silahkan dikumpulkan melalui Google Form. Gitu ya? Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.